Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Nah, untuk siang ini kita ada progres ini ya, generator atau tower lamp ya. Ini ini ya model Yanmar ya, Yanmar YTG115 ya, TL untuk tower lamp ya. Nah, ini ada problem low voltage, low voltage di area lem 01. Ini kan ada lampu 01, 02 dan 03 ya. Ini ada 3 lampu. Nah, setiap lampu mempunyai 2 trafo ya. Ini satu kanan kiri ya. Ini L01, L02 dan L03 ya. Teman-teman. Nah, ini problemnya ketika kita running atau kita hidupkan, untuk kita engine sudah running, lalu kita aktifkan untuk MCB nya ya, untuk ke MCB ke lampunya ya kita aktifkan. Nah, untuk ada terjadi problem di L01 nya. Nah, yang ini tadi udah kita ukur ya untuk ini untuk wiringnya, untuk outputnya, kenapa dia bisa problem ya. Ternyata nggak ada, kalau dia ada short di situ nggak ada short circuit ataupun open circuit, jadi dia murni ini ya, voltage yang tidak tercapai, atau dia hanya cuma mencapai 135 volt ya. Yang harusnya 220 ke atas ya untuk standarnya. Jadi dia tidak mampu mengangkat untuk beban di lampu 01 nya ya. Dia tidak tidak mampu menghidupkan L01 atau lem yang 01 nya ya. Yang di sini ya, ini nggak mampu. Ini ada problemnya, sudah kita cek, ternyata ada di trafo ya. Trafo sebelah kanan. Nah, ini mengalami low voltage, atau dia tidak mampu mengeluarkan arus yang diinginkan di diinginkan oleh standar dari voltase ya. Jadi harusnya dia 220, ini cuma menghasilkan 130-an ya, 130-an. Kita udah cek juga untuk ini tadi, ignitor ini ya, untuk komponen ini juga sudah kita cek, tidak ada problem. Kita ukur tadi pakai komponennya di ini, pakai avometer, tidak ada problem. Nah, kita udah pastikan problemnya di trafo yang ini ya, sebelah ini ya, ini untuk L01 nya. Ini kita pastikan, ini kita ganti nih untuk trafonya ya. Nah, ini trafo yang lama ini. Saya akan bukan mengajari, saya akan coba praktekkan ya untuk cara pengukuran trafo ya, ataupun hambatan koil-koil yang lain, seperti kumparan-kumparan yang lain ya. Ini semua itu mempunyai resisten atau hambatan. Jadi seperti ini. Kita ke sini dulu ya, ke yang sudah kita yang bagus, yang sudah kita ganti. Yang ini, yang anggaplah ini ya yang enak lah. Yang tadi kan di atas susah posisi saya, soalnya saya sendiri ini ya. Nah, kita ukur ya untuk kakinya ya. Yang di sini ada portnya. Lalu kita pakai ini tool avometer. Ini kita pasang di skala ohm meter ya, yang ini ya, pasang ya. Nah, di situ ada auto. Ini untuk mengukur hambatan ya, hambatan sebuah kumparan ya. Ini kalau kita tanda auto berarti ini otomatis ya, dia terbaca dari milivolt sampai ke milivolt. Jadi ohm, mega ohm, kilo ohm, semuanya terbaca di sini ya. Kita udah pakai auto. Kita coba tes, kita ukur untuk kedua kaki ya, kaki trafo seperti ini. Nah, untuk kedua kaki ya, kita baca nilainya. Nah, ini ada 0,6 ohm ya, 0,006 ohm ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai trafo ini dalam keadaan fit atau bagus ya, seperti ini. Nah, untuk yang satunya tadi sudah kita cek
Nah ini saya kita praktekkan ya, sama dengan yang tadi. Kita ukur di kaki ini ya, ini satu, dan juga ini kedua kaki ya. Berapa kita lihat nilainya, open load. Oke, nah belum pas. Nah sampai berapa? Nah itu terbaca ya, tidak ternilai atau ada 16, mega ohm ya, 16,7. Nah, nggak terhingga. Jadi ini sudah kita pastikan ini problem ya untuk trafo yang ini. Nah dan perbedaan jauh tadi cuma 0,006 ohm ya, ini tak terhingga ya nilainya ya, seperti itu. Nah, jadi kita udah melakukan pergantian untuk partnya. Nah di situ yang ini sudah kita ganti ya teman-teman ya. Nah, sudah tidak ada problem di ini di trafo. Ini kita akan lanjut untuk install ini, kita untuk running ya, kita untuk tes, kita coba tes untuk bebannya nanti untuk untuk L01 nya seperti itu. Ini akan berbagi sedikit aja ya untuk belum yang orang yang teman-teman belum tahu ya, ini ada alat ini namanya klemeter ya. Ini berfungsi multifungsi ya. Ini digunakan untuk mengukur ampere, untuk mengukur sebuah tegangan atau voltage, untuk mengukur hambatan atau resisten ohm ya, untuk mengukur Celsius ada juga, tapi harus ada kabelnya tersendiri ya di sini Celsius. Nah kita akan coba mulai dari awal ke sini. Nah di sini kita akan ke voltage, ini volt ya. Nah apabila ada tanda seperti ini auto, ini ada DC, berarti untuk mengukur arus searah ya, atau mengukur voltage arus searah. Arus searah itu apa? Arus DC ya. Arus DC itu digunakan untuk baterai ya, baterai seperti aki mobil, seperti komponen-komponen yang memakai arus searah atau DC ya, direct current kalau untuk kepanjangannya. Nah di sini kita ini auto, jadi otomatis nih untuk pengukurannya. Oke. Nah ini sekarang saya rubah, sudah ini kita pencet mode. Nah ini ada tulisan AC. Oke. Kalau untuk AC ini untuk dipakai untuk arus bolak-balik atau alternating current ya. Ini dipakai untuk arus ini, untuk voltage maksud saya untuk arus bolak-balik, untuk listrik besar, tegangan besar ya, seperti itu. Nah ini memakai auto AC mengukur di 220 volt ke atas, listrik rumahan semuanya memakai AC seperti itu ya. Jadi nanti akan terbaca nilainya 220 atau dikurang dari itu, itu memakai yang ini. Kalau DC khusus untuk arus searah. Kalau perbedaannya arus AC dan arus DC, arus AC itu adalah arus bolak-balik yang digunakan untuk listrik rumahan. Jadi dia tidak mempunyai kutub positif dan negatifnya. Jadi tadi dia cuma mempunyai bolak-balik ya dia. Jadi bisa manapun bisa menjadi tidak ada ya intinya ya, positif dan negatifnya. Berbeda dengan arus DC atau yang seperti ini kita pengukurannya ya. Nah ini harus memakai, ini dipakai untuk mengukur baterai ya, atau tegangan DC searah. Ini ada min dan plusnya. Ini untuk hitam untuk minnya atau groundingnya, yang ini untuk plusnya ya. Bahasanya seperti itu ya, mungkin paham ya teman-teman ya. Kalau yang untuk yang di sini naik ke atas ini ya, itu ada tanda ya, lambang-lambang. Itu ada ohm, ada dioda, ada kontinuitas. Nah, ini untuk mengukur hambatan tadi yang kita seperti mengukur trafo ya tadi ya, mengukur trafo ataupun kapasitor, dan maksud saya mengukur resistor lain-lain pakai ini ya, seperti ini, pakai yang tanda ini ya, seperti ini. Nah, ada lagi, kita pencet satu kali lagi. Nah ini mengukur untuk dioda ya, penyearahnya. Jadi ini khusus untuk mengukur dioda. Jadi kalau kabel merah kaki yang dioda satu ke satunya, dia akan menunjukkan nilai tertentu.
tapi kalau dibalik dia akan open. Jadi itu menandakan bahwa dioda masih dalam keadaan bagus ya. Kalau dia buka arah sebaliknya tetap ada nilainya, berarti dioda itu sudah short ya, atau open circuit maksud saya, open ya. Jadi dia rusak untuk diodanya seperti itu. Dan juga ini satu kali lagi kita model lagi. Nah, ada tanda seperti ini, ada speaker nih. Ini untuk kontinuitas atau buzzer ya. Jadi ini digunakan untuk mengetahui bahwa adanya short atau adanya kabel yang short itu konslet ya maksudnya. Nah, seperti itu kita pakai ini. Dan juga untuk mengetahui bahwa kabel ini nyambung atau tidak, maka kita hubungkan seperti ini, contoh ya. Nih, kita hubungkan ya dengan kabel ya. Nih, kita hubungkan. Nah, itu ada alarm ya. Nah, seperti itu. Berarti antara hubungan ini sama ini terhubung. Ini mencari kabel putus atau mencari yang konslet lah itu, yang short itu bisa memakai ini kontinuitas ya mode. Oke. Nah, sekarang ini untuk farad ya. Farad itu adalah mengukur kapasitor maksudnya, berapa kapasitor yang di dalam komponen. Nah, nanti akan nilainya akan tertera di sini. Ini lambangnya seperti ini ya untuk farad ya, mikrofarad, nanofarad ya, seperti ada di sini. Ini auto ya. Ini auto sudah otomatis untuk mengukur berapapun nilainya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk mengukur Celcius atau suhu ya. Nah, yang di sini ini namanya ampere. Nah, ampere DC ya, ini ampere AC. Ini ngukur kabel berapa sih kecepatan arusnya di dalam kabel itu yang sudah mengalir banyak. Nah, seperti itu. Ini yang memakai ampere ya, ampere AC ya. Ini ampere DC maksudnya, yang ini ampere AC. Nah, seperti ini cara penggunaannya kalau untuk ampere, pengukuran ampere. Oke. Kita ini kan ada beban kabel ya. Ini aja lah. Ada beban kabel di sini. Apabila tadi sudah ada daya sudah diaktifkan untuk lampu ini dan hidup, kita akan mengukur berapa sih ampere yang di kabel dengan cara seperti ini ya. Diklaimkan di salah satu di tengah-tengah kabel ini bebas, mau yang netral atau yang pas bebas ya. Nah, seperti ini nanti akan terbaca di sini berapa nilai ampernya ya di sini. Nah, nanti kalau engine running atau hidup bisa terbaca nilai ampere. Nah, ini digunakan untuk pengisian freon, untuk itu ya AC rumah dan kulkas seperti ini caranya ya. Ini pakai ampere. Oke, dengan cara ini menjepitkan ya di tengah-tengah kabel seperti ini ya gitu. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau untuk pengenalan alatnya ini masih progres untuk generator ini pergantian untuk completed ini sudah. Untuk pergantian tadi sudah kita lakukan trafonya. Nah, ini sudah kita pastikan juga ini sudah ready. Udah bagus ya. Untuk problemnya sudah kita temukan dan kita ganti untuk trafonya. Ya mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam kreatif dari saya, dan selalu dukung channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa memberikan edukasi dan ini ya berbagi pengalaman kepada teman-teman para subscriber semuanya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu semangat pagi. Ini masih di tambang ya, ini di PT MME, ini masih produksi. Mungkin itu aja ya teman-temannya. Sekian dan terima kasih dari saya, dan selalu semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.